Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Waratia Master versi novel bagian 1617. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Kegelapan itu adalah tanah dasar dari terbentuknya rumah Anyou mereka. Tidak ada yang salah, kata penguasa istana Anyou. Dia memandang keluar aula dan matanya gelap. Anak ini memang luar biasa. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, namun dia juga harus dibina oleh orang-orang kuat di belakangnya. Dia layak untuk mendapatkan investasi kita di istana Anyou. Akan tetapi terlihat Tuan Jongkong masih belum mengerti kata-kata dari penguasa istana Anyou. Dirinya hanya tahu bahwa anak bernama Qin Chen ini dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh praktisi dari klan kegelapan. Tapi mungkinkah ada orang kuat di belakang anak ini? Namun kemudian penguasa rumah Anyou menjelaskan kepada Tuan Jongkong bukan itu maksudnya. Seperti yang telah aku katakan, Qin Chen ini berasal dari alam semesta awal atau alam semesta primitif. Mungkin akan ada orang kuat di dunia. Nah, tidak akan mungkin ada orang kuat di dunianya itu. Karena alam semesta awal itu adalah alam semesta yang tidak memilih reinkarnasi laut alam semesta. Di hadapan kekuatan seperti rumah Anyou, itu adalah sepotong daging yang sangat menggoda dan tidak mungkin ada ahli kuat di sana. Berbicara tentang ini, tatapan tegas muncul di mata Tuan Jongkong. Dia lalu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan istana, jika anak laki-laki itu benar-benar berasal dari alam semesta awal tertentu, bukan berarti selama kita menemukan lokasi alam semesta awal itu, kemungkinan besar akan ada reinkarnasi alam semesta tambahan di istana Anyou kita." Selanjutnya, menurut apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Malau sebelumnya, kehancuran alam rahasia Guiksu kemungkinan besar ada hubungannya dengan anak laki-laki Qin Chen itu. Rumor mengatakan bahwa alam rahasia Guiksu mungkin adalah dojo tempat orang itu jatuh di zaman kuno. Selama ratusan juta tahun banyak orang telah memasukinya. Orang-orang di alam rahasia Guiksu semuanya ingin mendapatkan warisan dari orang itu. Dan jika warisan orang itu sekarang ada pada pemuda bernama Qin Chen itu, maka selama dia terbunuh, bukankah itu berarti bahwa kita rumah Anyou akan memperoleh warisan dari orang itu? Kata Tuan Jongkong mengatakan ini. Tuan Jongkong menjadi semakin bersemangat dengan cahaya tajam yang melintas di matanya. "Apa maksudmu? Biarkan aku membunuh anak itu dan mengambil warisannya serta kesempatannya," kata penguasa rumah Anyou itu. Dia memikirkan sesuatu dan memandang ringan ke arah Tuan Jongkong. "Tuanku, Anda bijaksana. Pikirkanlah. Sekarang wanita muda itu akan memasuki ranah transendensi. Tetapi jika dia bisa menelan asal mula alam semesta awal, dia bisa menjadi reinkarnasi alam semesta di masa depan. Masa depan wanita muda akan tidak terbatas. Selain itu, jika anak laki-laki itu benar-benar memiliki warisan dari alam rahasia Guiksu, selama Anda, Tuan Istana, mendapatkannya, dia mungkin Anda bisa menerobos ke tingkat kedua, tingkat transenden, dan lalu memasuki transendensi tingkat ketiga. Dan pada saat itu, seluruh 13 wilayah selatan akan dapat dikendalikan oleh rumah Anyou kita." Berbicara tentang ini, wajah Tuan Jongkong menjadi sedikit merah. Dengan ini, mereka dapat menyatukan 13 wilayah selatan dengan rumah Anyou sebagai pemimpinnya. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa sangat bersemangat. "Ya, idemu bagus dan otakmu sangat cerdas," kata penguasa istana Anyou itu. Dia meliriknya dan mengangguk dengan penuh penghargaan. "Hei Tuan Istana, bawahan ini telah bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bawahan tidak membuat kemajuan apapun? Tampak untuk memulainya adalah di tanah gelap yang merupakan area terlarang di istana kegelapanku. Selama dia masuk, dia tidak akan bisa keluar." Sebelum Tuan Jongkong selesai berbicara, penguasa rumah Anyou tiba-tiba menampar kepalanya dengan keras. Tuan Jongkong dipukul dengan sangat keras hingga bintang muncul di matanya. Dia mengalami sakit kepala yang hebat dan air mata mengalir di wajahnya. Dia memandang penguasa istana Anyou dengan tidak percaya dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya,
Tuan istana, kamu, apa yang kamu lakukan? Dirinya menjadi bingung. Dirinya sepertinya berbicara dengan sangat baik, tetapi mengapa penguasa istana Anyou memukulnya begitu keras? Dasar bodoh, kamu sangat bodoh, kata penguasa istana Anyou. Dia memandang Tuan Jongkong dengan dingin. Apakah menurutmu kamu sangat pintar? Apa yang kamu katakan memang benar. Jika anak ini memang berasal dari alam semesta awal dan memiliki warisan reruntuhan di alam rahasia Guiksu, selama kita membunuhnya, kemungkinan besar kita akan mendapatkan alam semesta awal dan juga warisan dari penguasa di alam rahasia Guiksu. Dan kedepannya, rumah Anyou pasti akan naik dengan pesat. Mengatakan ini, penguasa istana Anyou memandang Tuan Jongkong dengan wajah yang dingin. Tetapi, semua yang Anda katakan didasarkan pada premis bahwa kita harus berhasil menangkap anak itu dan mendapatkan semua harta karunnya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kita akan gagal? Gagal? Mendengarnya, Tuan Jongkong terkejut. Bagaimana mungkin mereka bisa gagal untuk menangkap hanya seorang anak laki-laki? Itu hanyalah seorang anak laki-laki yang bahkan bukan ahli transenden. Jika penguasa istana Anyou ingin menangkapnya, itu tidak mungkin gagal, kan? Kata Tuan Jongkong. Jadi, menurutku, kamu bodoh, kata penguasa istana Anyou. Dia berkata dengan dingin, izinkan aku bertanya padamu, jika kamu adalah anak ini, yang berasal dari alam semesta awal tertentu dan mendapatkan warisan tertinggi di alam rahasia Guiksu, maukah kamu datang ke istana Anyou-ku? Kata penguasa istana Anyou. Dia memberi pertanyaan kepada Tuan Jongkong. Tuan Jongkong terkejut mendengar pertanyaan itu. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak. Ya, memang tidak. Entah itu alam semesta awal atau warisan alam rahasia Guiksu, itu adalah harta karun terbaik yang dapat menarik ketamakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu dia, sudah terlambat untuk bersembunyi. Orang biasa mungkin akan bersembunyi, tetapi dia malah menunjukkannya ke permukaan. Dia sepertinya tidak takut dengan rumah Anyou-ku yang akan membunuhnya. Menurutmu, apa alasannya itu? Kata penguasa rumah Anyou. Dia berkata dengan dingin. Akan tetapi mendengar semua penjelasan dari penguasa rumah Anyou itu, Tuan Jongkong masih belum mengerti. Hal itu membuat penguasa rumah Anyou meledek Tuan Jongkong. Sebagai orang yang idiot, bagaimana kamu bisa memasuki ranah transendensi dengan otak idiotmu itu? Sehingga kemudian penguasa rumah Anyou pun menjelaskan, hanya ada dua kemungkinan. Anak laki-laki Qingchen itu berani datang ke rumah Anyou saya. Salah satunya adalah dia mengklaim bahwa dengan kekuatannya sendiri dia dapat melarikan diri dengan selamat dari rumah Anyou saya, meskipun saya memiliki niat buruk. Dan yang kedua, ada seseorang di belakangnya, jadi dia tidak takut dengan rumah Anyou-ku. Tidak peduli yang mana, namun itu berarti rumah Anyou-ku akan dalam bahaya. Bagaimana orang seperti dia yang terbunuh dari alam rahasia awal bisa menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Kata penguasa rumah Anyou. Ekspresinya tampak tenang. Maksud dan tujuan penguasa rumah Anyou melakukan pengujian kepada Qingchen sebelumnya itu hanyalah untuk menguji Qingchen. Namun di lain sisi, penguasa rumah Anyou dengan menguji Qingchen sebelumnya, dia juga menemukan beberapa fakta. Fakta pertama, kemungkinan besar anak ini berasal dari alam semesta awal dan kemungkinannya sama tingginya, sebanyak 80%. Dan yang kedua, asal muasal dalam tubuh anak ini luar biasa kuatnya, meski tidak mencapai tingkat transendensi, namun itu sebanding dengan transendensi biasa. Apalagi dalam hal memahami asal muasal transendensi, anak itu sudah mencapai tingkat yang sangat murni, bahkan itu semurni api. Itu telah melampaui beberapa ahli transendensi. Jika tidak, maka tidak akan mampu untuk memicu guntur gelap pemusnahan seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis Mo Lao. Dan ketiga, ketika anak ini dan aku bertarung sebelumnya, dia mungkin telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, dan anak itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dan yang keempat, meskipun putra ini belum menerima warisan dari alam rahasia Guiksu, namun kehancuran alam rahasia Guiksu tidak dapat dipisahkan darinya, karena jauh di dalam tubuh putra ini terdapat kekuatan luar angkasa yang sangat menakutkan. Kata penguasa istana Anyou itu, sepertinya dia telah menganalisis Qingchen satu persatu faktanya. Mendengar itu, Tuan Jongkong hanya terkejut, tidak menyangka bahwa penguasa istana Anyou ini selangkah lebih jauh darinya ke depan.
Di sini, penguasa rumah Anyou memperkirakan bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan besar yang mendukung Qin Chen dari belakang. Akan tetapi kemudian penguasa rumah Anyou itu berkata, cara yang lain adalah dengan berteman satu sama lain dengan pihak lain lalu menjalin persahabatan dan mengikatnya pada perahu yang sama dengan rumah Anyou kita. Hanya dengan cara inilah Anyou Mansion kita bisa bertahan lama. Terlebih lagi, penguasa istana Anyou ketika mengatakan ini menghela napas dalam. Ibu Pang Muling meninggal lebih awal dan aku sebagai seorang ayah gagal memberikan terlalu banyak perhatian padanya. Kali ini adalah pertama kalinya anakku Pang Muling melihat senyuman di wajahnya. Begitu dia tertarik sepertinya kepada anak ini. Anakku tertarik kepada anak ini. Lupakan saja, meskipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan mengerti, kata penguasa rumah Anyou. Dia menggelengkan kepalanya kepada Tuan Jongkong. Aku mendengar itu, Tuan Jongkong tiba-tiba terkejut. Namun kemudian penguasa rumah Anyou itu mengetahui bahwa Si Pang selalu ingin putranya yaitu Tuan Muda Si Pang menikah dengan anakku Pang Muling. Tapi aku sangat tidak menyukai anak laki-laki dari Si Pang itu. Kali ini dia diberi pelajaran oleh Qin Chen dan dia pantas mendapatkannya. Namun anak laki-laki itu dipermalukan seperti ini oleh Qin Chen. Pasti dia akan membalas dendam. Akan tetapi penguasa rumah Anyou lebih tertarik kepada Qin Chen untuk menjadi menantunya daripada Tuan Muda Si Pang itu. Alhasil penguasa rumah Anyou memerintahkan Tuan Jongkong untuk melihat perkembangan permusuhan antara Tuan Muda Si Pang dan Qin Chen. Oke, kamu bisa pergi, kata penguasa rumah Anyou. Dia melambaikan tangannya. Ya, bawahan akan pergi sekarang, kata Tuan Jongkong. Dia segera berbalik dan meninggalkan aula dengan penuh semangat. Dia penuh energi. Sementara penguasa istana Anyou menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh di depannya. Dan dia lalu bergumam. Si Lu, pernahkah kamu melihatnya? Putri kita sudah memiliki kekasih. Jangan khawatir, jiwamu ada di surga. Dan laki-laki yang disukai oleh putri kita, aku akan memperjuangkannya. Aku akan menjadi ayah yang baik dan aku akan melakukan apapun untuk membantunya mendapatkan anak laki-laki itu, kata penguasa istana Anyou. Dia memiliki tatapan tegas di matanya. Scene berpindah saat ini. Qin Chen secara alami tidak tahu begitu banyak pemikiran melintas di benak penguasa istana Anyou itu. Di saat berjalan di Anyou Mansion, Qin Chen menghela napas lega. Saat ini, saya seharusnya dianggap telah lulus ujian, kata Qin Chen, matanya berkedip. Sebelumnya, bagaimana mungkin Qin Chen tidak melihat tujuan dari penguasa istana Anyou? Dia bilang itu untuk memberi bimbingan, tetapi sebenarnya itu juga untuk memberi Qin Chen ujian. Oleh karena itu, apa yang dia tunjukkan adalah apa yang ingin dia lihat oleh penguasa Anyou itu. Tetapi Qin Chen percaya bahwa dengan pengetahuan dan kekuatan penguasa rumah Anyou, dia juga akan dapat melihat hal-hal lain pada dirinya. Namun pada akhirnya, penguasa istana Anyou tidak akan mengambil tindakan terhadap diri Qin Chen, yang setidaknya berarti penguasa istana Anyou tidak akan menyerangnya untuk saat ini. Qin Chen, apa yang kamu pikirkan? Kata Pang Muling. Pada saat ini, Pang Muling tiba-tiba melangkah maju, meraih tangan Qin Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal itu pun membuat Qin Chen terkejut. Dalam sekejap, sentuhan hangat dan lembut ditransmisikan ke tangan Qin Chen. Aku tidak memikirkan apa-apa, Pang Muling. Kamu harus membawa kami ke tempat peristirahatan secepatnya. Kami bahkan belum mendapatkan istirahat yang baik selama perjalanan ini, kata Qin Chen. Dia terbatuk dan tergesa-gesa. Qin Chen, ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Kata Pang Muling. Pang Muling menatap Qin Chen dengan curiga, lalu menyentuh dada Qin Chen dengan tangan rampingnya dan lalu mencubitnya dengan ringan. Apakah ayahku menyakitimu di saat dia menyerangmu sebelumnya? Jika kamu merasa tidak nyaman dalam hal apapun, kamu harus memberitahuku dan aku akan pergi untuk menyelesaikan masalahnya dengan ayahku untukmu, kata Pang Muling. Di saat berbicara, Pang Muling menyentuh tubuh bagian atas Qin Chen dan memeriksa tubuh Qin Chen. Takutnya Qin Chen terluka pada suatu tempat. Aku baik-baik saja, kata Qin Chen. Dia berbalik ke satu sisi dan menghindari sentuhan dari Pang Muling. Sementara Dewi Linglong di samping juga memperhatikan tempat ini. Di saat dia melihat itu, sedikit kelicikan muncul di mata Dewi Linglong. Dewi Linglong mendatangi Qin Chen dan lalu bertanya dengan prihatin, Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Muda Si Pang itu tidak
membuatmu terluka, kan? Dan kamu juga sebelumnya telah bertukar serangan dengan dewa perang kuno, dan lalu penguasa istana Anyou juga mengajarimu sebelumnya. Kamu harus memeriksakannya dengan cermat. Jika masih ada penyakit tersembunyi yang tersisa di tubuhmu, maka itu akan merepotkan. Kami, Sekte Dewa Linglong, memiliki metode deteksi khusus yang dapat mendeteksi luka di dalam tubuh. Biarkan aku memeriksanya untukmu, kata Dewi Linglong. Setelah mengatakan itu, Dewi Linglong juga mengulurkan tangannya untuk memeriksa Qin Chen, dan seberkas cahaya mekar dari jari Dewi Linglong dan perlahan-lahan menyebar kepada tubuh Qin Chen. Merasakan hal itu, ekspresi Qin Chen pun membeku. Apakah semua wanita di laut kosmik ini begitu proaktif? Kalian berdua, pria dan wanita, tidak berhubungan seks. Bukankah itu buruk? Kata Qin Chen, dia tanpa bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia juga melihat Pang Muling dan Dewi Linglong tidak sedang memeriksa luka pada dirinya. Namun jelas-jelas, kedua wanita itu sedang menggoda dirinya. Qin Chen, untuk menyelamatkan kami dalam rahasia Guiksu, bukankah kamu juga memeluk kami berdua? Menurut saya, ini bukan kurangnya keintiman antara laki-laki dan perempuan. Apalagi Anda dan saya juga pernah mengalami hidup dan mati bersama. Dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan pada umumnya, akan selalu ada yang berbeda. Bagaimana menurut Anda? Kata Pang Muling, dia memandang Qin Chen dengan mata yang menyala-nyala. Sekarang bulan gelap dan angin kencang. Ada beberapa bulan gelap yang tergantung di atas langit tak berujung. Mata gadis itu begitu bersinar di kegelapan malam seperti bintang yang tidak akan pernah padam. Dan itu menyala seperti api dan sangat panas. Sepertinya mereka berdua, kedua gadis itu sangat ingin melakukannya. Di bawah tatapan seperti itu, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Angin pun berhenti, suasana pun menjadi padat. Qin Chen tidak bisa untuk tidak melihat ke depan. Pada saat ini, Raja Bismo Lau dan manajer Li di depan tampak hanya bisa terdiam. Mereka memandang hidung mereka berdua dengan mata dan hati dengan yang sedikit bingung. Diam-diam mereka berdua memimpin jalan, seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di belakang mereka. Ini adalah dua orang transenden, tetapi pada saat ini mereka berdua seperti dua orang tuli dan buta yang tidak dapat berbuat apa-apa selain memimpin jalan. Qin Chen menghela napas, dia menundukkan kepalanya dan menatap mata gadis itu. Mata yang bersinar itu seperti nyengat yang terbang ke dalam api, begitu terang, begitu mempesona, dan begitu murni. Emosi yang berapi-api itu membuat Qin Chen tidak dapat memahami hati gadis-gadis ini. Tetapi dalam kasus ini bagaimana Qin Chen bisa tidak mengerti? Qin Chen tersenyum dan hanya menyentuh kepala Pang Muling, seolah-olah sedang membelai anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang. Saat itu, aku di sini untuk menyelamatkanmu, tetapi sekarang aku tidak bisa. Mendengar kata-kata Qin Chen, mata kedua gadis itu tiba-tiba meredup dan dia sepertinya kehilangan energinya sejenak. Dewi Linglong juga melihat mata Pang Muling yang redup dan buru-buru melangkah maju lalu meraih tangan Pang Muling. Saudara Muling, rumah Anyoumu sangat besar. Aku tidak tahu seberapa besarnya dari sekte ilahi Linglongku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tinggalmu? Ayo, kita sudah hampir sampai. Pada saat ini, manajer Li di depan tiba-tiba berbicara. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di depan sebuah gedung yang mewah. Ini adalah loteng kecil dengan jalan berliku yang dalam. Tuan Muda Qin, malam ini, Anda dan Dewi Linglong akan tinggal di loteng ini. Besok pagi, saya akan datang dan membawa Anda juga, wanita itu, ke tempat terlarang gelap, kata manajer Li. Dia berkata dengan lembut. Baiklah, manajer Li, kata Qin Chen. Qin Chen memberi hormat kepada manajer Li. Nona muda, ayo kita kembali, kata manajer Li. Dia berkata kepada Pang Muling. Manajer Li, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Anda dan Raja Bismo Lau kembalilah terlebih dahulu. Saya akan menginap di sini malam ini bersama Qin Chen. Dan Anda akan datang ke sini besok untuk menjemput kami bertiga, kata Pang Muling. Dia berkata dengan tiba-tiba. Adegan itu pun tiba-tiba menjadi sunyi. Nona muda, apakah kamu akan tinggal di sini malam ini bersama mereka? Kata manajer Li. Dia memandang Pang Muling dengan kaget. Ya, itu benar. Kakak Linglong akhirnya datang ke Anyou Mansion. Bagaimana saya bisa membiarkan dia tinggal di sini sendirian? Kata Pang Muling. Saudari Linglong, menurutmu itu bagus kan? Kata Pang Muling.
Yah, benar, kata Dewi Linglong. Dia melirik Pang Muling tersenyum dan mengangguk. Tapi manajer Li pun memandang Qin dan kemudian memandang ke arah Pang Muling, ragu-ragu untuk berbicara. Sementara Qin saat ini juga sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Namun tidak nyaman baginya dan Dewi Linglong untuk tinggal di loteng yang sama, juga ditambah dengan Nona Pang Muling. Baiklah, manajer Li, tolong berhenti berbicara dan Anda bisa segera kembali, kata Pang Muling. Setelah itu Pang Muling pun langsung menarik Qin dan juga Dewi Linglong untuk masuk ke dalam loteng, sebelum kemudian Pang Muling menutup pintu loteng.